Transport media. Transport media adalah media yang digunakan untuk mengirim klinik spesimen dari suatu tempat ke laboratorium. Dalam media ini, bakteri di dalam spesimen tidak akan berkembang biak dan tidak akan mati. Enrichment media, media yang digunakan untuk memperbanyak dan menumbuhkan bakteri menjadi lebih banyak. Ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Contoh yang bersifat umum adalah yang pertama ada nutrien agar, nutrien brood, brain hair infusion agar, blood agar, dan lain-lain. Contoh yang bersifat khusus adalah yang pertama ada air pepton alkalis, selenite brood, mannitol salt agar, cook magnesium, dan lain-lain. Media selektif. Media selektif adalah media yang memungkinkan suatu mikroba tumbuh dengan pesat, sedangkan mikroba jenis lainnya terhambat pertumbuhannya. Contohnya sebagai berikut. Media universal. Jadi media universal ini termasuk ke media menurut sifatnya. Media universal ini merupakan media yang bisa ditumbuhi oleh hampir semua jenis bakteri. Contoh medianya sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah blood agar. Media blood agar ini mendukung pertumbuhan berbagai organisme serta dapat memberi ciri khas untuk bakteri golongan tertentu. Selanjutnya ada BHI atau Brain Heart Infusion agar. Jadi BHI ini digunakan untuk memudahkan berbagai organisme yang rewel karena mengandung banyak nutrisi. Selanjutnya ada BHI Broad atau Brain Heart Infusion Broad. Selanjutnya ada Triptych Soy Broad. Media ini digunakan untuk menumbuhkan bakteri patogen tertentu yang cenderung memiliki kebutuhan nutrisi yang tinggi. Identifikasi media. Identifikasi media itu digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri. Biasanya digunakan beberapa jenis media bersama-sama untuk menentukan jenis bakteri tersebut. Contohnya seperti media gula-gula, sin media, Simon citrat agar, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh media gula-gula positif dan gas positif juga. Contoh media Simon citrat agar. Di situ terdapat ada media yang negatif dan ada yang positif, dapat dilihat perbedaannya. Ini adalah contoh media SIM. Dari media SIM ini yang kita lihat ada 3, yaitu sulfur, indol, dan motility. Sulfur itu belerang, terdapat endapan hitam di bawahnya. Lalu yang kedua ada indol, terdapat cincin berwarna merah. Yang ketiga itu motility atau pergerakan bakteri yang ditandai dengan adanya kabut di bekas tusukan pada media. Ini adalah gambar media phenylalanine deaminase agar. Ini contoh gambar media lisin iron agar. Ini gambar media gelatin nutrien. Media TSIA. Media ini yang kita lihat ada 3, yaitu yang pertama gula-gula. Apakah bakteri memfermentasi semua karbohidrat yang ada? Yang kedua itu sulfur. Maka terjadi endapan apabila menghasilkan sulfur. Yang ketiga itu gas. Jika bakteri menghasilkan gas, maka media akan terangkat dari dasar atau media akan menjadi pecah. Ini adalah gambar media malonate broth. Media basal atau media dasar. Media ini digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media yang lebih kompleks. Media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba.
Media diferensial. Media ini bertujuan untuk mengidentifikasi mikroba dari campurannya berdasarkan karakter spesifik yang ditujukan pada media diferensial. Misalnya TSIA atau triple sugar iron agar yang mampu memilih enterobacteria berdasarkan bentuk, warna, ukuran koloni, dan perubahan warna media di sekeliling koloni. Pengkayaan media ini umumnya mengandung bahan-bahan tertentu untuk yang di satu pihak dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan di lain pihak dapat menunjang pertumbuhan bakteri. Misalnya pada media Muller-Kaufmann, media ini mengandung natrium tetraonat yang dapat menunjang pertumbuhan Salmonella tetapi menghambat pertumbuhan Escherichia. Seperti inilah gambar media Muller-Kaufmann. Media umum adalah media yang ditambahkan bahan-bahan yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya ada yang pertama ada nutrien agar atau Na untuk menstimulasi pertumbuhan bakteri. Yang kedua ada potato dextrose agar atau PDA untuk menstimulir pertumbuhan fungi. Medium khusus atau spesifik merupakan medium yang digunakan untuk menentukan tipe pertumbuhan mikroba dan kemampuannya digunakan untuk perubahan-perubahan kimia lainnya. Contohnya sebagai berikut. Medium penguji atau essay medium. Jadi medium penguji ini termasuk ke dalam media berdasarkan fungsinya. Jadi medium penguji ini merupakan medium dengan susunan tertentu yang digunakan untuk pengujian senyawa-senyawa dengan bantuan bakteri. Jadi dia tuh digunakan untuk menguji senyawa-senyawa tertentu dengan bantuan bakteri, misalnya menguji vitamin-vitamin, antibiotika dan lain-lain. Jadi contoh medianya sebagai berikut. Jadi contohnya itu ada media agar coklat darah. Media ini digunakan untuk pengujian antibiotika. Medium perhitungan jumlah mikroba. Medium spesifik ini digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Misalnya medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli di dalam air sumur. Biasanya medium perhitungan jumlah mikroba ini menggunakan media yang berbahan baku agar. Contohnya seperti natrium agar. Seperti inilah bentuk media Na pada perhitungan jumlah mikroba. Media cair yaitu media yang tidak menggunakan agar. Contohnya sebagai berikut. Solid media. Solid media atau media padat ini termasuk media berdasarkan bentuknya. Jadi solid media atau media padat ini merupakan media yang mengandung agar 15%. Jadi setelah dingin dia akan menjadi padat. Contohnya sebagai berikut. Contoh yang pertama itu ada nutrien agar. Selanjutnya ada Bernhardt infusion agar. Selanjutnya ada blood agar. Kemudian ada McConkie agar. Kemudian ada eosin methylene blood agar atau EMB agar. Selanjutnya ada TCBS agar atau thiosulfate citrat bile salt. Selanjutnya ada SS agar atau Salmonella shigella agar. Kemudian ada mannitol salt agar. Selanjutnya ada Simon citrat agar atau SCA. Selanjutnya ada triple sugar iron agar atau TSIA. Selanjutnya ada endo agar. Selanjutnya ada petcon agar atau PCA. Selanjutnya ada potato dextrose agar. Kemudian ada MH agar atau Muller-Hinton agar.
Kemudian ada Kliegler iron agar atau KIA. Selanjutnya ada Sabauron dextrose agar atau SDA. Media semi-solid atau media setengah padat. Media ini mengandung 0,3 sampai 0,4% agar, sehingga menjadikan media ini lebih kenyal dan tidak padat dan tidak juga cair. Ini bertujuan untuk menyebar mikroba ke seluruh media, tetapi jika ia tergoyang atau tergeser maka pertumbuhannya tidak sempurna.